Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Miniwati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dari prodi S1 Manajemen. Saya angkatan tahun 2025. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah pengantar bisnis yang saya buat melalui PPT yang sudah saya buat juga. Jadi, isi dari makalah pengantar bisnis yang saya buat ini adalah analisis strategis dari etika, globalisasi, MSDM, dan kepemilikan organisasi. Baik, agenda pembahasan utama yaitu tentang penelusuran menyeluruh dari aspek makro hingga mikro dalam operasional bisnis modern. Adapun latar belakang dan tujuan, salah satunya adalah transformasi landscape bisnis, yaitu dinamika perubahan global yang dipicu oleh lompatan teknologi informasi, otomatisasi, dan digitalisasi memaksa pelaku usaha untuk adaptif. Lalu selanjutnya juga ada tuntutan etis modern, yaitu perusahaan tidak lagi diizinkan hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan finansial semata, melainkan wajib memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu ada juga tujuan utama kajian, yaitu memetakan konsep dasar bisnis, menganalisis benturan etika dan profitabilitas, memahami dinamika geopolitik global, serta mengurangi dasar-dasar manajemen operasional dan SDM. Baik, selanjutnya ada etika dalam bisnis dan manajemen. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep etika bisnis. Jadi, konsep etika bisnis adalah panduan moral mengenai hal yang benar, salah, adil, dan pantas dalam interaksi bisnis. Etika bisnis ini juga berfungsi membentuk fondasi nilai, norma, dan perilaku bagi seluruh jajaran karyawan dan manajemen. Selanjutnya ada etika manajerial. Etika manajerial adalah mengatur perilaku manajer terhadap karyawan dan organisasi. Lalu, hubungan etika dan profit ini bersifat jangka panjang. Jadi, praktek tidak etis hanya akan memberikan keuntungan sesaat dan beresiko memicu kebangkrutan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Kita akan membahas tentang kontribusi untuk stakeholder. Jadi, corporate social responsibility merupakan pengakuan konkret bahwa keputusan bisnis secara langsung berdampak pada masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. Adapun tanggung jawab ini mencakup berbagai kelompok stakeholder ataupun ada kuncinya. Yang pertama yaitu pelanggan dan konsumen. Pelanggan dan konsumen mencakup keamanan produk dan harga adil. Dan yang selanjutnya ada karyawan, yaitu mencakup tentang kesejahteraan dan kondisi kerja layak. Selanjutnya ada lingkungan komunitas sekitar, yaitu mencakup tentang kelestarian alam. Baik, selanjutnya ada dinamika geopolitik global. Kita akan membahas tentang tantangan perang dagang. Jadi, seperti dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, itu menciptakan gelombang ketidakpastian baru pada rantai pasok global. Jadi, kebijakan tersebut menjadi kebijakan proteksionisme tarif yang memberikan tekanan inflasi sekaligus memaksa Indonesia untuk membaca peluang pasar non-tradisional yang tidak terdampak secara langsung demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya ada keterlibatan bisnis internasional. Yang pertama, saya akan membahas tentang eksportir dan importir. Jadi, eksportir dan importir ini atau biasa disebut dengan ekspor dan impor, ini adalah aktivitas dasar perdagangan global dengan membuat produk domestik untuk pasar luar negeri atau membeli komoditas asing untuk didistribusikan ke pasar lokal. Lalu selanjutnya mengenai perusahaan internasional. Jadi,
Perusahaan internasional itu tingkat keterlibatan di mana perusahaan menjalankan porsi transaksi yang signifikan di luar negeri itu membantu membangun fasilitas produksi di beberapa wilayah asing. Lalu selanjutnya ada perusahaan multinasional. Entitas bisnis global ini itu berskala besar untuk merancang, memproduksi, serta memasarkan produknya secara terintegrasi di berbagai penjuru dunia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan membahas tentang SDM sebagai investasi strategis. Jadi, MSDM itu bertindak sebagai pengelola modal manusia atau biasa disebut dengan human capital dalam organisasi, yang efektivitasnya ditentukan oleh kualitas peramalan pasokan dan permintaan tenaga kerja. Adapun 3 instrumen utama perencanaan SDM yang andal yaitu yang pertama ada analisis pekerjaan yang dideskripsikan sebagai rincian tugas dan spesifikasi keahlian. Yang kedua itu ada prediksi pasokan, yaitu meliputi kalkulasi pasar tenaga kerja internal dan eksternal. Yang ketiga itu ada rencana penyesuaian, strategi mitigasi GAP, kompetensi jangka panjang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang operasional dan strategi pemasaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang produksi dan rantai pasok. Jadi, produksi dan rantai pasok adalah proses transformasi bahan mentah menjadi barang jadi bernilai tinggi secara konsisten. Integrasi manajemen rantai pasokan ini bertujuan mengeliminasi inefisiensi biaya operasional dan mempercepat respon pasar. Lalu selanjutnya mengenai manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah upaya penciptaan dan penghantaran nilai kepada pelanggan secara konsisten. Keberhasilan program pemasaran sangat bergantung pada ketajaman segmentasi pasar agar tepat mengidentifikasi kebutuhan spesifik konsumen sasaran. Baik, berikutnya ada bentuk kepemilikan bisnis. Di sini kita bisa lihat bentuk usaha perseorangan, persekutuan atau CV, atau perseorangan terbatas atau PT. Ini kelebihan utamanya, kelemahan utama, dan apakah ada badan hukumnya atau tidak. Yang pertama kita akan membahas tentang bentuk usaha perseorangan, yaitu kelebihan utamanya itu mudah didirikan, fleksibilitasnya tinggi, rahasianya juga terjamin. Dan untuk kelemahannya itu ada di tanggung jawab tidak terbatas, modal dan SDM sangat terbatas. Dan untuk badan hukumnya tidak ada. Dan selanjutnya ada bentuk usaha persekutuan atau CV. Itu kelebihan utamanya modal patungan lebih besar, pembagian kerja manajerialnya juga ada. Dan untuk kelemahan utamanya itu ada di tanggung jawab tanggung renteng dan keberlangsungannya juga tidak pasti. Dan selanjutnya itu badan hukumnya tidak ada. Lalu bentuk usaha perseroan terbatas PT itu kelebihan utamanya tanggung jawab terbatas pemilik saham dan manajemen profesional. Lalu kelemahan utamanya yaitu pendiriannya kompleks, pajaknya berganda, aturan hukumnya ketat. Kalau untuk badan hukumnya itu ada, seperti itu. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran dari saya. Sebaiknya kita itu lebih bersiap lagi dalam menghadapi integrasi etika, terus kesiapan menghadapi dinamika pasar global, dan tata kelola internal MSDM atau produksi yang merupakan pilar keberlanjutan bisnis di era transformasi digital. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Sandri Miniwati dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, S1 Manajemen, Angkatan tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.